Kalau sudah 40 tahun, Allah menerangkan kurikulum. Siapapun yang sudah melewati angka 40 tahun tertampung dan termuat pada surat Al-Ahqaf itu. Yaitu ketika Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Makanya setelah usia 40 tahun fokus sama keluarga. Mari kita buka surat surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Jika dibaca. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Iya. Kalau sudah 40 tahun, Allah menerangkan kurikulum. Siapapun yang sudah melewati angka 40 tahun tertampung dan termuat pada surat Al-Ahqaf itu. Yaitu ketika Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. 1. Banyak bersyukur atas semua pelajaran yang Allah kirimkan pada kehidupan setelah kita melewati 40. Ibu dan bapak, kalau kita sudah melewati 40, banyak nggak pelajaran yang kita dapatkan dalam hidup? Banyak. Kita pernah ditolak, kita pernah dibenci, kita pernah ditipu, kita pernah sakit. Semua pelajaran sudah kita dapatkan. Dan Allah masih mengokohkan kita dalam kehidupan setelah melewati 40. Itu yang menjadikan kita banyak syukur. Kalau kita jujur setelah melewati 40 tahun, berapa banyak bakteri yang mencoba menyerang tubuh kita? Berapa banyak virus yang sebenarnya sudah mau mendarat di tubuh kita? Allah yang tahan, Allah yang tepis. Sampai kita masih sehat angka 40 ini. Kalau bukan Allah tidak mungkin terjadi. Makanya ada seorang pakar mikrobiologi itu mengatakan, kalau di dunia ini tidak ada Tuhan, manusia itu tidak akan mampu untuk bertahan hidup walaupun cuma 1 hari. Karena berbagai macam serangan, bakteri, virus, dan lainnya itu luar biasa. Tapi karena Allah itu pencipta, Allah jadikan manusia bukan hanya sekedar hidup. Dijadikan ada antibodi, dijadikan ada imun, dijadikan ada sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita, yang itu bisa menetralisir serangan-serangan dari luar. Itu yang menjadikan kalau sudah 40 syukur. Ada yang di usia 20 tahun tidak punya motor, 40 tahun punya motor. Ada yang di usia 20 tahun belum punya mobil, usia 40 tahun dia punya mobil. Ada yang di usia 30 tahun belum punya rumah dan masih ngontrak, 40 tahun dia sudah memiliki rumah. Ada yang di usia 20 tahun dia belum punya anak, usia 40 tahun dia sudah punya anak. Nikmatnya itu sudah Allah semuanya. Lengkap sudah. Makanya kurikulum yang pertama, banyak syukur sama Allah. Kalau sudah 40, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dekatnya kita dengan teras kehidupan orang lain itu sering membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau sudah 40, tidak usah membandingkan. Oke lah, kamu masih 25. Bandingkan hidupmu dengan orang lain kalau memang kamu susah dikasih nasihat. Tapi kalau sudah 40 itu sudah. Beban yang ada di kepala kita itu sudah menjadi sebuah sinyal dari Allah. Tidak usah membandingkan dengan orang lain kalau sudah 40. Syukuri yang Allah kirimkan kepadamu. Itu kurikulum pertama. Yang kedua, nikmataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat amal solih yang Allah kirimkan kepada kita. Sampai di usia 40 kita masih beramal solih, masih memiliki semangat,
masih memiliki amal solih yang kita lakukan, itu merupakan sebuah kenikmatan yang kita syukuri. Lanjutkan. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Ya, sebelumnya wa ala walidayya, kepada orang tuaku. Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Setelah kita bersyukur atas nikmat hidup kita, atas kenikmatan yang Allah berikan sampai kita beramal soleh, kita juga mulai menata kehidupan kita sama orang tua. Kalau masih ditemani orang tua usia 40. Saya sudah tidak lagi ditemani orang tua usia 40. Berarti sebagian ulama mengatakan beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang melewati angka 40 masih punya orang tua. Kenapa? Dia masih punya prime time untuk menuju kepada surga. Dia masih memiliki core, inti yang paling inti untuk menuju kepada surga. Tidak semuanya diberikan kenikmatan itu. Ada yang sudah usianya 40 kehilangan bapak dan ibu kayak saya? Tuh, ada. Tidak semua orang. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah kenikmatan melewati 40 masih ditemani orang tua. Maka kalau ada seorang anak, misalkan dia anak pertama, anak kedua, biasanya anak pertama dan anak yang kedua ini yang biasanya masih punya kesempatan menjumpai orang tuanya ketika sepuh dan tua. Maka itu nikmat sekali. Fokus sama orang tua. Kenapa? Kamu sudah mulai lelah. Orang tuamu lebih lelah lagi dalam kehidupan. Kalau kamu angka 40, semua diagnosa sudah mulai agak mengkhawatirkan. Darah tingginya sudah mulai naik. Gulanya sudah mulai naik. Loh, orang tuamu 2 kali lipat daripada umurmu ketika sudah itu semua mereka lalui. Khidmah, konsentrasi sama orang tua kalau sudah 40. Jangan diabaikan. Karena apa? Tidak ada pegangan mereka kecuali anak. Setelah mereka iman kepada Allah. Kita dulu tongkatnya adalah ibu dan bapak kita. Tapi kalau orang tua kita sudah sepuh, tongkatnya itu adalah anaknya. Mau kamu terima, kamu tidak terima. Mau ridho, tidak ridho. Mereka menempatkan dirimu sebagai tongkat. Walaupun terkadang mereka tidak terucapkan secara jelas lewat lisan. Lanjutkan. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu-cucu. Ya. Waslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Artinya apa? Kalau sudah 40, dikurangi obsesinya. Dikurangi ambisinya. Ambisi kita sekarang tertuju kepada anak. Kalau sudah 40. Karena apa? Yang betul-betul menjadi investasi kita itu bukan perusahaan kita. Tapi yang betul-betul menjadi investasi kita itu ya anak kita. Makanya permohonannya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku. Ya, berikanlah kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Fokus sama anak. Gimana caranya fokus sama anak? Teruskan. Sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maka caranya kita menutupnya dengan banyak bertobat dan menyerahkan hidup kita itu kepada Allah dan tidak lagi menyerahkan harapan kita kepada makhluk. Jadi kalau sudah 40 itu jangan berharap sama makhluk, telat kamu. Makanya Allah menutup ayat ini apa? Wa ini minal muslimin. Wa ini minal muslimin itu kalau diterjemahkan berdasarkan tafsir para ulama tafsir itu apa? Quote-nya itu begini. Wa ini minal muslimin itu apa? Hidupku sudah sama Allah, tidak lagi berharap sama makhluk. Makanya kalau ada orang 40 kok masih berharap manis pada makhluk, alah, telat Pak. Nanti ketika kamu kecewa tua itu susah hilangnya daripada kecewa ketika muda. Kenapa? Kecewa ketika muda masih panjang waktu yang bisa kita miliki untuk menggenggam apa yang tidak kita peroleh. Lah kecewa di masa tua. Dan kecewa yang paling menyakitkan kecewa kepada makhluk. Makanya ayat itu indah, ditutupnya Allah itu indah betul. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya tobat ya Allah. Tobat itu apa? Kalau jadi orang tua masih banyak kesalahan, saya tobat. Wa inni minal muslimin, sudah saya tidak lagi berharap sama manusia, saya hanya berharap sama Engkau. Menyerahkan diri hanya kepada Engkau. Dan itu bahasanya. Jadi inilah yang menjadikan kita paham. Jadi kalau kita sudah melewati 40, Allah meletakkan kurikulum. Kurikulumnya apa?
Satu, banyaklah bersyukur atas semua episode dalam kehidupan kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kalau kita masih mendapati orang tua kita itu masih ada dan kita berkhidmah kepadanya. Fokus sama anak dan bagaimana mengalirkan kebaikan untuk anak. Tobat kalau kita menjadi orang tua masih banyak kesalahan. Dan yang terakhir, tidak lagi berharap sama makhluk. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya. Maka di antara kurikulum 40 tahun ataupun siapapun yang melewati dan menuju angka 40 tahun itu, maka sesungguhnya disitulah kita akhir paham. Salah satu poin kurikulum yang Allah bangunkan untuk kita ketika kita melewati angka 40 itu apa? Yaitu konsentrasi kepada anak keturunan kita, keluarga kita. Fokus sama keluarga itu merupakan bagian besar pada keselamatan jalan keimanan kita.